Shalom saudara, hari ini saya ingin membawakan serangkaian pengajaran singkat. Bagaimana sih kita itu bisa hidup bebas dari utang? Karena saya menerima banyak sekali DM yang mengkonselingkan mengenai masalah bagaimana bebas dari hutang, baik itu bank, rentenir. Dan saya melihat ini merupakan sebuah kebutuhan. Saya mau mengambil satu ayat pertama dari firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55. Dituliskan di ayat yang ketiga, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Kunci pertama, bagaimana kita itu bisa hidup bebas tanpa terikat oleh utang, adalah belajar mendengarkan Tuhan. Di Yesaya 55 dituliskan, "Dengarkanlah aku," di ayat yang kedua, "maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Dengan kata lain, kalau kita mendengarkan Tuhan, kita tidak akan sampai kekurangan. Kunci dari orang berhutang itu kan karena masalah kurang. Apa yang mereka butuhkan mereka nggak punya. Makanya mereka terpaksa jatuh di dalam berbagai macam hutang. Nah, kunci pertama untuk kita itu tidak terjerat dengan hutang adalah belajar mendengarkan Tuhan. Maksudnya seperti apa, saudara? Kalau saudara mau melakukan sebuah investasi atau bisnis, bahkan sebuah keputusan untuk mengambil pinjaman, maka Tuhan menyarankan begini, dengarkan aku. Saya ingin memberikan satu kesaksian sederhana. Satu kali ada seorang anak muda mendatangin saya dan dia menceritakan bagaimana dia terlibat hutang dalam jumlah yang cukup besar. Awal mulanya karena dia membuat satu usaha, yaitu membuat satu aplikasi. Nah, sejujurnya saya kurang mengerti ya saudara mengenai dunia medsos. Dan dia cerita bahwa ketika dia mulai menjalankan aplikasi ini, bulan-bulan pertama semua berjalan lancar. Tapi kemudian beberapa bulan setelah itu, menurut dia kena hack atau apapun istilahnya. Singkatnya, uang itu masuk dari internet, itu masuk dalam berbagai macam tempat dan akhirnya dia nggak sanggup bayar. Dan kemudian karena nggak sanggup bayar, dia dikejar orang untuk mereka menuntut uangnya dikembalikan. Nah, dia datang menemui saya dengan menangis dan dia tanya bagaimana cara saya bebas. Saya bertanya kepada dia, kenapa kamu sebelum melakukan ini, kamu mestinya tanya dulu sama Tuhan. Dan percayalah kalau kamu tulus datang ke Tuhan, Tuhan itu akan memberikan petunjuk. Mungkin lewat firman yang kamu baca, mungkin lewat khotbah hamba Tuhan, atau mungkin lewat sharing-sharing orang yang tidak sengaja menyinggung soal investasi, utang piutang, yang mengingatkan saudara supaya hati-hati. Intinya Tuhan punya banyak cara untuk bicara, tapi langkah pertama kita harus punya niat dulu. Apapun keputusan yang saudara mau ambil, libatkan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tuhan berbicaralah, apakah keputusan saya untuk melakukan ini boleh atau enggak. Nah, banyak orang mengambil keputusan dengan memakai standar ukuran damai sejahtera. Kalau damai, maka ini Tuhan. Saudara, damai sejahtera itu berhubungan dengan feeling ya, atau perasaan, dan itu sangat sensitif. Kenapa saya bilang sangat sensitif? Karena sangat subjektif, saudara. Nah, kalau kita suka, kalau kita butuh, kita ya ada damai. Kalau kita memang sangat menyukai dengan ide itu, pasti muncul damai. Jadi bahaya sekali memakai ukuran damai sejahtera. Dan kemudian ada orang juga memakai ukuran begini, kalau ini dari Tuhan, maka saya akan berhasil. Satu kali seseorang bicara bagaimana dia bisa terlibat utang, karena dia bilang begini, saya tuh minta tanda Bu, bahwa kalau memang ini jalan dari Tuhan, maka saya akan dilancarkan untuk pinjam hutang. Dan ternyata jalannya lancar. Dan saudara, ini pun bukan ukuran. Kenapa saya bilang begitu? Saudara, kalau perhatikan di Alkitab, semua yang dituntun oleh Tuhan tidak selalu lancar loh. Waktu Tuhan bicara kepada Yusuf bahwa aku akan membuat engkau menjadi pemimpin, saudara, apa yang terjadi pada hidup Yusuf? Dia langsung masuk sumur. Jadi bukan lancar prosesnya. Jadi sangat bahaya sekali kalau saudara menilai tanda lancar itu adalah dari Tuhan. Jadi jangan pakai ukuran damai sejahtera atau karena lancar. Tapi benar-benar tenangkan hati, tunggu sampai Tuhan bicara bila perlu, sampai Tuhan bicara melalui orang lain yang tidak mengenal kita. Tuhan bisa pakai apapun. Intinya,
Tuhan bisa bicara lewat apa saja termasuk firman. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab mengenai hutang yang saya nanti akan lanjutkan lebih jauh. Tapi intinya langkah pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah belajar untuk melibatkan Tuhan sebelum mengambil keputusan, terutama soal investasi, persetujuan bisnis, atau soal saudara mau mengambil pinjaman. Dan saya berdoa langkah pertama ini bisa kita lakukan supaya kita bisa terselamatkan dari kerugian yang tidak perlu. Memang mendengarkan suara Tuhan itu seperti seni, saudara. Gampang-gampang susah, tapi asal ada niat, kalau kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan, Tuhan pasti berkenan untuk ditemui. Ayo kita belajar mempraktekkan. Tuhan memberkati.